Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini kebetulan ada momen yang sangat bagus, yaitu daurah keempat Masumi atau Partai Masumi di Kota Depok. Nah, tepatnya di Subutamu, Sukmajaya, Depok. Nah, saya kembali ketemu lagi dengan Pak Dr. Abbas Taha. Sebetulnya pada era 60-an itu, dengan bangkitnya kembali dan bisanya PKI terjun di dalam dunia politik, maka peluang itu dimanfaatkan juga dengan mendekati Bung Karno. Nah, karena ganjelannya adalah masalah Islam dalam tumbuh berkembangnya PKI sebagai hambatan, maka sebagai partai politik, Masumi ini yang dipimpin oleh para ulama, intelektual, cendekiawan, dan tokoh masyarakat itu sangat memahami dinamika dan dialektika pembangunan bangsa sejak sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan. Dan pada kesempatan itu selalu komunis itu mendapat halangan atau hambatan dari Masumi ini sendiri. Nah, seperti kita lihat tahun 55 itu Masumi memenangkan, tapi PKI juga mendapat tempat yang cukup besar masa yang mendukungnya saat itu. Nah, kemudian setelah kembali masuk dan bisa mendekati negara dan dengan Nasakom sebagai gagasan pemikiran dari mereka, nah disitulah mulai Masumi memanfaatkan posisi Bung Karno untuk secara sistematis bertahap mendegradasi peran partai Islam khususnya Masumi, dan kemudian di samping itu mendekati ya tokoh-tokoh Nahdien untuk bisa bersama Bung Karno yang membangun Nasakom itu. Dan tidak hanya Masumi, jadi mulai dengan membuarkan HMI juga. Ini yang mereka mulai, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Nah, bagi Masumi sendiri, PKI itu adalah ateis, dan ateis itu tidak punya hak hidup di Indonesia ini. Karena negara kita adalah negara dengan falsafah negara Pancasila, yaitu negara yang berketuhanan, dan itu ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas, itulah kenapa dengan gigih dan dengan berbagai caranya menfitnah, mengadu domba, kemudian usaha melalui Bung Karno untuk menyingkirkan Masumi di dalam percaturan perpolitikan. Nah, kemudian momentum lain yang diperoleh adalah dijelaskannya bahwa Masumi itu terlibat di dalam PRRI, padahal PRRI itu sendiri adalah merupakan bukan pemberontakan, tapi adalah koreksi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Nah, sehingga dalam hal ini Masumi ya bukan merupakan partai pemenang, dan Masumi itu mau dibubarkan, tapi Masumi membubarkan diri, dan sampai sini permasalahan itu masih tergantung ya. Jadi sekarang ini dengan bangkitnya Masumi dan Masumi memanggil, insya Allah kita di dalam pertarungan berikutnya di dalam memperebutkan kebijakan nasional yang harus berpihak kepada rakyat, yang juga menghargai dan menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan juga bagaimana secara konstitusi Piagam Jakarta dengan dekrit Presiden Majulah merupakan bagian tidak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar 45 asli. Berarti boleh digarisbawahi bahwa Masumi dan PKI ini musuh bebuyutan ya Pak ya? Sangat, karena jelas. Masumi ini partai Islam yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Lah kalau PKI kan ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Dan mereka menyatakan bahwa agama itu adalah candu. Dan mereka bisa melakukan berbagai cara saja. Contohnya, ya perkembangan komunis di Rusia, kemudian di Kuba, kemudian di Jerman, kemudian di China, mereka melakukan genosida terhadap yang menghalangi tumbuh berkembangnya komunis itu. Nah, di Indonesia juga mereka melakukan seperti itu. Jadi, insya Allah melalui kerjasama yang erat dan semua umat Islam bahu-membahu,
apapun bentuknya, gaya komunis gaya baru, komunis apapun akan kita hambar dan akan kita singkirkan dalam persatuan perpolitikan Indonesia. Demikian penjelasannya. Oke, satu lagi mungkin yang soal genocide itu, apa itu dalam bentuk seperti apa yang dilakukan oleh PKI atau komunis gaya baru yang di Indonesia yang sekarang ini? Kalau yang sekarang ini agak sulit karena mereka melalui sulit kita cerna, tapi mereka telah mempersiapkan hal tersebut. Seperti juga tahun 48, tahun 65, mereka menyiapkan infrastruktur untuk menghabisi tokoh, pejabat, ulama dan sebagainya dengan berbagai cara. Kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak bekas-bekas kuburan yang oleh masyarakat setempat dibuat semacam tanda penang atau tugu, ya untuk memperingati gugurnya para kiai, para santri, tokoh masyarakat, dan mereka itu sadis sekali dalam melakukan semacam genosida itu. Kalau untuk sekarang kira-kira ada nggak agenda untuk genocide itu? Ya, kita mengatakan genocide juga agak terlampau keras, tapi itulah pola mereka. Kalau perlu ya lawan itu dihabisi, itu prinsipnya. Itu. Nah, kita harus hati-hati dan wanti-wanti untuk itu. Nah, menarik bukan ngobrol dengan Dr. Abbas Taha ini yang masuk dalam Dewan Majelis Syuro Partai Masyumi. Nah, kita akan jumpa lagi dalam obrolan yang menarik lagi nanti ya. Oke, kita tunggu obrolan berikutnya. Saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.